teman-teman, selamat datang di podcast Cerita Sekolah. Hari ini kita akan mengobrol tentang pengalaman memilih jurusan IPA di waktu SMA. Di sini udah ada 6 teman saya. Ayo kita perkenalan dulu dari sebelah kiri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Cantika dengan NPM A1M025001. Saya berasal dari SMA 6 dari Bengkulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Tilin Fariska, NPM A1M025003. Saya berasal dari SMA 1 Seluma. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nori Anjeli dengan nomor NPM A1M025012. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Tebing Tinggi. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Repelena dengan NPM A1M025004. Saya berasal dari SMA Negeri 8 Kota Bengkulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yozila Puspa dengan NPM A1M025015. Saya berasal dari SMA Negeri 7 Bengkulu Selatan. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Deska Cinti Aji dengan NPM A1M025016. Saya berasal dari SMA 2 Kepayang. Nah, di sini semuanya kita udah perkenalan. Nah, kita lanjut masuk ke pertanyaan santai aja nih, teman-teman. Mengapa sih kalian memilih jurusan IPA di waktu SMA? Ada yang mau jawab dulu nggak? Boleh. Alasan aku memilih jurusan IPA itu yang pertama karena cita-cita aku itu ingin jadi dokter. Maka dari itu aku memilih jurusan IPA di SMA. Selanjutnya boleh dari sebelah kiri, sudah di sebelah kanan tadi. Baik, saya mau cerita nih. Alasan saya memilih jurusan IPA di SMA itu karena saya disuruh orang tua saya. Dan saya juga tertarik pelajaran biologi dari SMP. Itulah mengapa saya memilih jurusan IPA di SMA. Kalau saya sih awalnya ragu-ragu ya memilih jurusan IPA, tetapi saya tertarik pada eksperimen. Itulah mengapa saya memilih jurusan IPA. Selanjutnya boleh di sebelah kiri. Oke, kalau saya alasan memilih jurusan IPA itu dari masa SD sampai SMP saya paling suka pelajaran yang menghitung seperti fisika, kimia, dan saya juga suka mengekspor alam seperti biologi, dan saya suka yang berbau praktik-praktik gitu. Mungkin itu sih. Kalau saya sendiri, saya memilih jurusan IPA pada saat SMA itu karena saya pertamanya tuh ketertarikan saya pada bidang sains. Saya juga suka apa yang berbau-bau praktikum, dan juga untuk kedepannya banyak peluang seperti bisa mengambil jurusan kedokteran, farmasi, keperawatan, atau bahkan pendidikan sains tersebut. Oh, jadi kalian memilih jurusan IPA pada waktu SMA itu ada tujuan-tujuan tertentunya. Ya. Nah, kita ada satu teman saya lagi yang belum jawab nih. Ayo kita dengar jawabannya. Kalau saya sih memilih jurusan IPA itu karena ketertarikan ke mata pelajarannya yang seperti matematika, biologi, fisika, yang melatih otak kita untuk berpikir secara logis. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Nih, kan udah menarik banget nih pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban kalian. Nah, waktu memilih jurusan IPA, apa sih tantangan terbesar kalian waktu pada SMA? Kalau saya tuh tantangan terbesar itu kan pendidikan IPA itu jurusan IPA itu saling berhubungan satu sama lain. Jadi kalau kita tidak menguasai satu materi seperti IPA seperti fisika misalkan atau biologi, maka akan kesulitan memahami materi-materi selanjutnya gitu. Kalau menurut saya tantangan terbesarnya itu manajemen waktu. Karena banyak sekali tugas-tugas, praktikum, dan proyek luar lapangan lainnya. Kalau saya sih, tantangan terbesar saya dalam jurusan IPA ini, di IPA kan ada pelajaran kimia tuh. Nah, pelajaran kimia ini banyak menghafal tabel periodik itu unsur itu. Nah, saya kesulitan dalam menghafal tabel periodik unsur itu. Itu sih tantangan saya. Jadi banyak banget tantangan kalian tentang kesulitan untuk menghafal. Apalagi kita tahu kalau bahwa IPA itu
banyak banget apa sih rumus-rumus ya. Iya, sekali. Nah, kita lanjut nih. Pasti ada drama di SMA pada jurusan yang kalian pilih. Nih, boleh diceritain apa sih drama kalian pada waktu SMA memilih jurusan IPA? Kalau aku sih drama memilih jurusan IPA itu aku itu masuk di kelas unggulan, jadi saya itu merasa minder karena banyak saingan-saingan, dan juga saya pernah berpikir untuk pindah jurusan tapi nggak jadi. Yang lain apa sih drama kalian? Kalian juga harus tahu kalau bahwa saya juga sama teman saya di samping. Kalau saya juga masuk di kelas unggul dan persaingannya cukup ketat yang membuat saya yang di masa SD dan SMP mendapat juara kelas, setelah masuk ke SMA itu tidak mendapat juara lagi. Tetapi itu tidak membuat saya putus asa. Iya Tapi sih. menurut boleh Nori? Iya sih, sebenarnya kita tidak perlu putus asa. Kita terus harus semangat dalam belajar. Tetapi kalau menurut saya rekan-rekan ini tidak perlu minder, karena setiap orang itu memiliki potensi dirinya masing-masing. Mungkin di pelajaran matematika, kimia, fisika, rekan-rekan ini cukup kurang memahami, tetapi mungkin rekan-rekan ini lebih ke praktikumnya mungkin ya. Oh, jadi kalian banyak drama pada waktu SMA, banyak kesulitannya. Nah, kita lanjut aja nih. Apa yang membuat kalian bertahan pada waktu memilih jurusan IPA di SMA? Mungkin dukungan orang tua. Iya, betul sekali. Itu faktor utama itu dukungan orang tua, dorongan dari teman-teman dekat juga. Terus kita nanti kan mau lanjutnya kemana itu? Misalnya ke kedokteran, farmasi, itu adanya di jurusan IPA kan, nggak mungkin di IPN. Iya. Jadi kalian memilih jurusan IPA itu sesuai dengan kedepannya. Iya, betul sekali. Sekarang kita masuk ke pertanyaan penting nih. Setelah kalian masuk ke jurusan IPA, apa sih salah satu fakta menarik jurusan yang kalian pilih? Kalau menurut saya, fakta menariknya itu ada di mata pelajaran biologi, yang dimana saya baru mengetahui bahwasanya jantung kita itu tidak berhenti berdetak. Jantung berdetak 100.000 kali dalam sehari. Kalau saya sih dalam pelajaran fisika, yaitu ada hukum paradoks. Hukum paradoks ini hukum dari Albert Einstein. Dia menceritakan tentang dua saudara kembar, yang dimana kita sebut A dengan B. Si A ini pergi ke luar angkasa dengan kecepatan cahaya, dan si B ini tinggal di bumi. Nah, beberapa tahun kemudian, si A ini pulanglah dari luar angkasa. Nah, terlihat perbedaan dari mereka berdua. Apa sih membuat mereka berbeda ini? Ternyata si A ini lebih awet muda daripada si B. Yang menyebabkan ini karena teori relativitas. Waktu melambat dalam benda yang bergerak dengan cepat. Itu yang membuatnya si A dengan si B itu perbedaan wajahnya itu nampak beda. Kalian juga harus tahu nih, ternyata bunga telang itu bisa melihat boraks pada makanan seperti makanan bakso, tahu, mie, dan lain sebagainya. Oh, berarti dari bunga itu kita terdapat pelajaran. Kita Iya. mengetahui apa sih fungsinya gitu. Iya, ternyata. Jadi kita mikir-mikir dulu ya buat jajan sembarangan gitu ya. Iya. Oke, berarti ciri-ciri kalau makanan itu mengandung boraks itu apa sih? Dia akan berubah menjadi warna hijau. Nah, seperti itu. Yang tadinya warna kuning jadi warna hijau. Menarik ya? Menarik banget nih. Ada lagi nggak yang mau ceritain fakta unik gitu? Kalian tahu nggak sih, saya juga menemukan fakta unik di dalam pelajaran pendidikan IPA ini. Di mana pada pendidikan kimia, kita akan mengetahui bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan penyedap rasa kan. Di mana kalau penyedap rasa dibuat yang di warung-warung itu
agaknya kurang sehat kan. Nah, fakta uniknya di dalam pelajaran kimia ini kita dapat menciptakan penyedap rasa itu dari jamur. Itu dari 3 bahan, yaitu jamur, bawang putih, dan garam. Itu tuh dimasak terlebih dahulu, kemudian ditumbuk dan dihaluskan gitu, nanti ambil sarinya. Itu terciptalah penyedap rasa yang benar-benar asli dan alami dan benar sehat gitu. Nah, punya fakta penting nih guys. Nah, kalian tahu nggak sih bahwa petir itu lebih panas dari matahari? Baru tahu sih. Nah, karena petir itu memiliki suhu 3000 derajat Celcius lebih panas dari matahari. Maka dari itu petir lebih panas dari matahari. Berarti menarik sekali ya. Pantesan ya, ketika ada petir itu ada saja pohon yang paling tinggi itu yang disambarnya ya. Iya. Bisa jadi kebakaran langsung seperti itu kan pohonnya terbelah. Oh, itu dari petir. Jadi begitu. Terus ada lagi nggak yang mau menceritakan tentang fakta unik yang kalian dapat? Kalian tahu nggak nih, kita itu bisa melihat benda-benda kecil yang nggak terlihat oleh mata kita secara langsung. Kita bisa melihatnya melalui mikroskop. Bentuknya seperti apa sih kalau kita lihat dari mikroskop? Dia itu tergantung apa yang kita lihat. Kalau kita lihat akar pohon misalnya, itu kita bakal melihat kayak serat-serat gitu. Menarik. Nah, jadi kan sudah menceritakan semua apa fakta-fakta yang kalian dapat setelah pelajaran di SMA kalian. Nah, setelah kalian memilih jurusan IPA di waktu SMA, jenjang selanjutnya yang kalian pikirkan itu bakal kemana? Kalau saya sendiri, saya bakal melanjutkan studi saya ke perguruan tinggi. Rencana saya bakal masuk sekolah kesehatan atau enggak farmasi, dan guru IPA. Karena di SMA juga kita udah milih IPA kan. Apa salahnya kita mencoba masuk ke pendidikan IPA gitu, menurut saya ya. Kalau saya nih, untuk kedepannya tuh kan karena saya lebih tertarik ke masuk ke perguruan tinggi tuh arah ke pendidikan. Jadi saya ingin memilih pendidikan jurusan pendidikan IPA dan mewujudkan cita-cita saya menjadi guru. Kalau saya sih sama juga seperti Repa dengan Yozila. Saya ingin melanjutkan program studi saya di S1 Pendidikan IPA karena saya sangat tertarik untuk belajar sains dan alam-alam gitu. Baik, kalau saya juga sama seperti rekan-rekan saya akan melanjutkan ke perguruan tinggi dan saya akan mengambil jurusan kedokteran sesuai dengan cita-cita saya. Saya ingin menjadi dokter, maka dari itu saya ambilnya perguruan tinggi yaitu jurusan kedokteran. Kalau saya ada beberapa pilihan nih. Yang pertama saya ingin ke pendidikan kimia, yang kedua saya ingin pendidikan biologi, dan yang ketiga saya ingin pendidikan IPA. Tetapi setelah saya pikir-pikir, sepertinya saya lebih ke dominan untuk pendidikan IPA sih. Karena di IPA itu udah ada kimia, biologi, fisika, semuanya ya. Jadi kalian itu semangat lagi untuk belajar, mengulang lagi IPA di jenjang selanjutnya. Iya, betul sekali. Jadi kalau ada adik kelas kalian yang bingung, dia dari SMP ke SMA memilih jurusan apa? Nah, apa sih pesan kalian untuk adik-adik kelas kalian? Kalau menurut saya sendiri ya, kita mau memilih jurusan apa itu tergantung dari minat dan bakat kita, dari isi hati kita. Mau jurusan IPA, IPS itu sebenarnya sama aja. Tetapi di IPA ini kita memiliki keunggulan tertentu seperti adanya praktikum, praktik di luar, belajar di luar lapangan, dan banyak hal-hal menarik lainnya. Di dalam bidang IPS juga bisa masuk ke dalam hukum kan? Ya, bisa ya. Hukum, manajemen.
Maka dari itu sesuaikan dengan kemampuan masing-masing dan minatnya masing-masing. Ya, dan juga jangan ikut-ikut teman gitu. Takutnya nanti nggak sanggup di pertengahan. Iya, betul. Jadi itu pilih sesuai dengan hati dan minat masing-masing ya. Oh, jadi itu pesan-pesan untuk adik-adik yang masih SMP mau memilih apa sih ke jurusan selanjutnya di waktu SMA. Dari sini kita udah banyak banget cerita-cerita tentang pelajaran IPA, yaitu biologi, kimia, sama fisika. Nah, di sini apa sih pesan kalian untuk adik-adik? Adik-adik apa dulu nih? Adik-adik yang ingin masuk ke jurusan. Oh, di Untuk SMA maksudnya ya? Iya, dia memilih jurusan. Pesannya adik-adik kalau masih bingung memilih mau masuk jurusan IPA atau IPS, kita itu tentuin dulu minat dan bakat kita. Jangan asal-asal memilih, takutnya nanti berhenti gitu di tengah jalan, kita udah mogok kayak apa sih susah banget ini biologinya atau Patah hitung-hitungnya, iya patah semangat. Nanti sesuaikan dengan kemampuan diri. Iya, betul sekali. Jadi memilih jurusan itu pilihlah sesuai dengan kemampuan dan minat bakat di dalam diri sendiri terlebih dahulu. Iya, tidak usah ikut orang-orang lain supaya kita tidak tersesat dalam pilihan sendiri. Iya, betul. Apalagi kan memilih jurusan IPA itu sangat berpengaruh untuk masa depan kita. Menentuin juga kita nantinya mau lanjut ke perguruan tinggi kah atau tes kah gitu. Jadi itu harus dipikirkan matang-matang. Iya. Betul. Udah nih, nggak ada lagi yang mau berpesan. Ini cukup ya. Mungkin cukup. Cukup. Nah, jadi dari cerita hari ini kita banyak banget pelajaran yang kita dapat. Jadi memilih jurusan IPA itu bukan hanya soal pintar, tetapi tentang perjuangan, dukungan teman dan orang tua, dan tujuan masa depan. Konflik pasti ada, tetapi itu bagian dari proses menuju tantangan lebih serius, seperti menuju ke seriusan untuk ke masa depan untuk perkuliahan. Nah, wah banyak banget nih pelajaran yang kita bisa kita ambil, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menceritakan kehidupan kalian di waktu SMA. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Terima kasih untuk teman-teman yang meluangkan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.